Ujian besar menuju kemapanan. Waspadai emosi dan hubungan yang retak untuk teman-teman Sio Macan. Salam spiritual dan salam kebijaksanaan. Selamat datang kembali di channel Kisonggo Langit. Semoga kamu selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan perlindungan. Dan di setiap langkah kehidupan kamu tuh diberi kelancaran ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ramalan tarot untuk kamu yang lahir di bawah naungan Sio Macan. Energi yang muncul kali ini tuh menunjukkan adanya perjalanan hidup yang cukup menantang, ada perubahan besar, ya ujian finansial kamu, konflik dengan perasaan, dengan pasangan. Namun di balik semua itu tersimpan peluang menuju kesempatan baru, kemapanan dalam kerezekian, dan kestabilan hidup yang jauh lebih baik. Ya ingatlah bahwa ramalan ini bersifat energi general ya. Ambil yang sesuai dengan kehidupan kamu dan jadikan sebagai bahan introspeksi ya, serta motivasi untuk melangkah menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Mari kita mulai pembacaan kartunya. Energi pertama yang muncul tuh datang dari Wheel of Fortune, posisinya reverse nih. Ya, ini tuh menunjukkan roda keberuntungan yang sedang berputar, yang tidak sesuai harapan kamu. Ya bagi sebagian teman-teman Sio Macan, ada perasaan bahwa keberuntungan tuh sedang menjauh. Ya, rencana yang sudah disusun rapi mengalami penundaan, mengalami kehambatan, atau hasil yang tidak sesuai dengan ekspektasi kamu nih. Ya, kamu udah berjuang keras tapi hasilnya nggak sesuai harapan. Semesta tuh mengingatkan bahwa tidak semua hal tuh bisa kamu kendalikan ya. Saat roda kehidupan berada di bawah, kamu tuh diingatkan untuk jangan menyerah, selalu bisa bangkit. Karena setiap putaran tuh pasti akan kembali naik pada waktunya. Gak selamanya kamu sulit, pasti ada bahagianya gitu loh. Di saat kamu jatuh ya kamu pasti akan bangkit gitu. Ada Five of Pentacles nih. Energi ini tuh melambangkan kesulitan, kekhawatiran, ya khawatir secara finansial, kehidupan kamu, atau kamu tuh nggak percaya diri, rasa kehilangan. Ya teman-teman Sio Macan tuh sedang memikirkan kondisi ekonomi, pekerjaan, usaha, ataupun sumber penghasilan yang terasa tidak stabil ya. Energi itu juga membawa pesan penting. Bantuan sebenarnya ada di sekitar kamu. Jangan gengsi untuk menerima dukungan dari keluarga, pasangan, atau sahabat yang tulus membantu. Ada The Death. Ya jangan takut ya, ini kartu ini nggak seseram yang kamu lihat ya, Death. Ya ini bukan berarti kematian fisik, melainkan transformasi besar kamu. Ya sesuatu yang sudah tidak cocok dalam hidup kamu akan berakhir. Bisa berupakan pekerjaan gitu ya. Terus juga kamu ganti pekerjaan yang baru, hubungan kamu berakhir, akhirnya kamu membuka hati untuk orang yang baru, pola pikir baru yang akhirnya kamu bisa menarik kesimpulan, atau kebiasaan lama yang selama ini menghambat kemajuan kamu dan kamu berhasil tinggalkan. Energi ini tuh mendorong teman-teman Sio Macan untuk berani menutup satu bab kehidupan agar babak baru tuh lebih baik. Ya jadi babak baru akan mulai. Ya kamu merobohkan sesuatu hal untuk memulai hal yang baru gitu loh. Ada Queen of Pentacles nih. Setelah masa sulit, ya energi kemapanan muncul, energi kerezekian muncul. Ya ini menggambarkan sosok yang bijaksana dalam mengelola keuangan dan kehidupan. Ya bagi Sio Macan ada peluang mendapatkan stabilitas finansial melalui kerja keras kamu, usaha kamu yang konsisten, dan dukungan dari sosok perempuan yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kamu ya. Mungkin bos kamu tuh perempuan, akhirnya kamu naik jabatan gitu ya. Ada yang ngasih pinjam uang buat kamu menjalankan bisnis, akhirnya bisnisnya sukses. Atau ada kerja sama baru dengan sosok baru ya, perempuan yang hadir dalam kehidupan kamu. Ini juga pertanda bahwa masa depan yang lebih aman sedang dibangun sedikit demi sedikit bagi kamu ya. Ada The Chariot. Ini energi kartu kemenangan nih, energi kemajuan. Ya teman-teman Sio Macan tuh memiliki energi perjuangan yang sangat kuat. Setelah melewati berbagai tantangan, ya kamu tuh menemukan momentum untuk bergerak maju. Perjalanan pekerjaan, perjalanan bisnis, pendidikan, atau target pribadi berpotensi mengalami kemajuan yang signifikan.
Ya, kamu bisa naik jabatan, usaha kamu sukses, income-nya berkali-kali lipat, bisa membuka usaha baru gitu ya, atau kamu pindah kerja di luar negeri. Ya, ini kesempatan bagus untuk kerezekian kamu akhirnya muncul nih, bermunculan satu persatu. Ya, kuncinya adalah fokus dan disiplin. Jangan biarkan gangguan dari luar mengalihkan perhatian kamu dari tujuan utama ya. Orang-orang yang drama tinggalkan. Orang-orang yang nggak relevan untuk membantu kamu kesuksesan di masa depan tinggalkan. Teman-teman yang cuman hanya nongkrong, yang cuman hahaha cuman seneng-seneng doang, tinggalkan. Tidak ada potensi untuk maju, pola pikirnya nggak membantu kamu untuk sukses gitu ya. Tinggalkan. Bergabung sama orang-orang yang pikirannya maju, pikirannya sukses. Ada King of Cup reverse. Ya, di balik keberhasilan yang mulai terlihat, ada peringatan tentang emosi nih. Energi kartu ini tuh menunjukkan seseorang yang sulit mengendalikan perasaan, mudah tersinggung, menyimpan kekecewaan yang belum terselesaikan. Ya, bagi teman-teman Shio Macan ya, kamu tuh ada konflik dengan pasangan, konflik dengan keluarga ataupun rekan kerja kamu ya. Atau seseorang yang memiliki pengaruh besar dalam hidup kamu, bos, atasan gitu ya. Jadi kamu diingatkan untuk menghindari mengambil keputusan penting saat emosi kamu tuh sedang naik. Saat emosi kamu sedang tidak stabil, jangan buru-buru mengambil keputusan, jangan buru-buru mengambil sikap gitu ya. Tenangkan diri dulu, tenangkan kepala dulu ya, dinginkan kepala dulu sehingga ketika mengambil keputusan tidak berdasarkan emosi. Ada Ten of Pentacles nih. Ini energi kartu terbaik dalam pembacaan kali ini. Ini menunjukkan keberhasilan kamu dalam jangka panjang. Kamu mapan secara keluarga. Kamu bisa menurunkan berkah rezeki ke anak cucu kamu gitu ya. Jadi mereka bisa mendapatkan privilege atas kerja keras kamu. Hasilnya berlimpah ya. Kamu bisa mengembangkan usaha ya. Terus juga ibaratnya balungan gajah lah. Yang ya rezeki itu berkembang pesat. Warisan keberuntungan, warisan rezeki. Apa yang sedang kamu perjuangkan saat ini memiliki potensi memberikan hasil besar di masa depan buat garis keturunan kamu. Ya, bagi yang menjalankan usaha ataupun investasi, energi ini tuh menunjukkan peluang pertumbuhan yang memang menjanjikan bagi kamu ya. Ya, financial freedom lah ibaratnya. Ada Four of Pentacles. Energi itu mengingatkan agar bijak dalam mengelola harta ya. Ya, kamu tuh berusaha mempertahankan apa yang sudah kamu miliki. Namun jangan sampai rasa takut kehilangan membuat kamu tuh menjadi terlalu tertutup dan pelit terhadap peluang baru. Padahal kamu ada yang menjanjikan usaha tuh bisa menjanjikan keuangan ya, bisa menghasilkan keuntungan karena kamu terlalu takut untuk kehilangan, membuat kamu tuh kehilangan kesempatan untuk rezeki baru yang datang. Ya, terkadang keberhasilan juga datang ketika kamu berani mengambil langkah yang terukur, bukan hanya bertahan dengan zona nyaman. Jadi perkembangan rezeki itu semakin bagus, ya. Ada The Lovers dalam posisi reverse, terbalik. Ya, dalam urusan asmara dan hubungan, ya terdapat energi ketidakharmonisan di sini. Ya, bisa muncul kesalahpahaman, perbedaan pandangan atau keraguan terhadap hubungan yang sedang dijalani. Ya, bagi teman-teman yang sudah punya pasangan ya, ini komunikasi itu menjadi kunci utama ya untuk mempertahankan hubungan. Jangan sampai komunikasinya berkurang sehingga miskomunikasi, salah paham gitu ya. Bagi yang masih single, energi ini tuh mengingatkan agar tidak terburu-buru memilih pasangan hanya karena kamu kesepian. Jadi pilih hubungan yang sehat dan memiliki tujuan yang jelas. Ya, ketika yang sudah punya rumah tangga ya, pasangan, komunikasi utama, sering bertemu, sering ngobrol, itu supaya nanti cinta tuh kan bertumbuh. Jadi harus dijaga, harus dipupuk. Bottom of the deck-nya ada The Sun dalam posisi yang terbalik. Ya, The Sun dalam posisi yang terbalik. Kartu terakhir ini tuh menunjukkan bahwa kebahagiaan sebenarnya sudah dekat dalam hidup kamu. Namun masih tertutup oleh keraguan dan pikiran negatif kamu. Kamu tuh negative thinking, anxiety ya. Terkadang teman-teman Shio Macan tuh terlalu fokus pada masalah sehingga lupa melihat berkah yang sudah dimiliki. Ya, The Sun dalam posisi terbalik ini tuh mengajak kamu untuk lebih bersyukur, lebih optimis, dan percaya bahwa masa terang tuh sudah mendekat. Jangan biarkan ketakutan kamu tuh menghalangi kebahagiaan yang seharusnya tuh sudah datang. Seharusnya sudah kamu miliki. Jadi jangan biarkan rasa takut kamu menghambat kamu dalam berkembang.
Ya, kesimpulan untuk energi semua kartu ini ya. Teman-teman Shio Macan tuh kali ini tuh sedang mengalami perjalanan ya dari masa sulit menuju kemapanan, menuju kesuksesan dalam hidup. Ada ujian finansial dan juga perubahan besar dalam hidup kamu ya. Ada tantangan dalam hubungan dan juga pengajaran untuk kamu pengendalian emosi. Namun di balik semua itu, muncul kartu-kartu kuat seperti Queen of Pentacles, The Chariot, Ten of Pentacles yang menunjukkan peluang keberhasilan, kestabilan emosi, kestabilan ekonomi, dan kemenangan atas berbagai masalah. Jadi pesan utamanya itu adalah apa ya? Teman-teman Shio Macan tuh nggak boleh takut dalam perubahan, harus berani keluar dari zona nyaman, jangan menyerah saat keberuntungan tuh masih terasa menjauh, dan jangan biarkan emosi merusak sesuatu yang sedang kamu bangun. Ya karena setelah badai ini berlalu, ada peluang besar untuk mencapai kehidupan yang lebih mapan dan sejahtera, dan memberikan garis keturunan kamu tuh kestabilan secara finansial. Kamu bisa mendirikan kerajaan bisnis gitu ya, kamu di pekerjaan karir sukses, sehingga privilege bagi orang-orang terdekat kamu gitu ya. Ya demikianlah pembacaan tarot untuk teman-teman Shio Macan pada kesempatan kali ini. Jika ramalan ini berresonansi dengan kehidupan kamu, ambillah sebagai motivasi untuk terus melangkah dan memperbaiki diri. Jika tidak sesuai, cukup jadikan sebagai hiburan dan bahan refleksi.